Tanok ke mana? Bentar. Balik. Ke sini nih, Bu. Iya. Dan pasti apa-apa. Terima kasih kepada ibu-ibu yang telah berkenan hadir, walaupun mungkin banyak pekerjaan ya di rumahnya. Mohon maaf, dan pokoknya saya mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu semua. Apa kabar ibu? Baik. Alhamdulillah ya baik. Langsung aja ya Bu, untuk memulai acara konseling kelompok ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Al-Fatihah. Selesai. Sebelumnya Ibu sudah pernah mengikuti konseling kelompok atau belum? Belum. Ya, jadi belum tahu ya apa itu konseling kelompok. Oke, saya akan memberitahukan konseling kelompok itu adalah suatu layanan yang memanfaatkan dinamika kelompok yang bertujuan untuk mengentaskan masalah-masalah anggota kelompok. Udah paham ya Bu? Kemudian di konseling kelompok ini ada dinamika kelompok. Jadi dinamika kelompok itu adalah kondisi atau situasi yang tercipta saat pelaksanaan layanan. Kemudian di dalam konseling kelompok juga ada tujuan. Jadi tujuan konseling kelompok ini ialah tujuannya pengentasan atau penyelesaian masalah. Jadi ibu-ibu datang ke sini untuk menceritakan masalah pribadinya, kemudian kita selesaikan bersama-sama. Ya, jadi ibu misalkan ibu mempunyai masalah A, misalkan, kemudian kita tanggapi dan kasih solusi atau saran gitu ya. Dari situ juga kita bisa belajar menyelesaikan masalah kita juga gitu. Bu. Kemudian di dalam konseling kelompok ada fungsi. Yang pertama ada fungsi pemahaman, yang kedua ada pengentasan, yang ketiga ada pencegahan, yang keempat ada pemeliharaan, kemudian yang kelima ada pengembangan. Tapi fungsi yang paling utama itu adalah pengentasan, yang tadi saya sebutkan ya, pengentasan masalah atau penyelesaian masalah. Kemudian di dalam konseling kelompok juga ada asas-asas konseling kelompok. Yang pertama ada kerahasiaan. Jadi ibu-ibu boleh menceritakan segala permasalahannya tanpa harus takut bahwa setelah ini akan dibeberkan di luar gitu. Jadi kita selanjutnya nanti akan ada ikrar konseling kelompok. Di situ fungsinya untuk menjaga perjanjian, untuk menjaga kerahasiaan kita gitu setelah ini. Kemudian yang kedua ada kesukarelaan. Ibu-ibu bisa bersukarela untuk menceritakan permasalahan pribadinya. Kemudian ada kegiatan, kemudian ada kenormatifan. Jadi kenormatifan ini, asas kenormatifan, masalah yang akan kita bahas ini yang masa sekarang gitu Bu, atau masa lalu yang masih mengganggu di masa sekarang ya. Kemudian ada keterbukaan, kita saling terbuka aja ya Bu. Kemudian ada komponen-komponen kelompok. Jadi yang pertama ada pemimpin kelompok, saya sendiri sebagai pemimpin kelompok yang akan memandu acara ini sampai selesai, dari awal sampai selesai. Kemudian ada anggota kelompok. Anggota kelompoknya ibu-ibu ini ya, yang akan mengikuti berjalannya acara. Kemudian ada dinamika yang telah saya sebutkan tadi. Kemudian kita sudah kenal apa belum ibu? Belum. Belum ya. Jadi kita perkenalan terlebih dahulu.
siapa yang akan memperkenalkan dirinya terlebih dahulu, menyebutkan nama, kemudian menyebutkan hal apa saja yang tidak ibu sukai. Dua hal yang tidak ibu sukai. Siap-siap. Kalau kayak misalkan bukan, kayak misalkan hal-hal yang enggak kita sukai, misalkan dibohongin atau ketika tidur diganggu, misalkan itu kan hal-hal yang tidak kita sukai ya. Nah, Seganggunya. Oke, siapa terlebih dahulu yang ingin memperkenalkan diri? Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sunina. Hal yang tidak disukai. Hal yang tidak disukai itu kalau lagi tidur ada yang ganggu. Ya. Paling nggak suka itu. Udah cuma segitu aja. Itu doang yang nggak disukai kan? Oke. Siapa lagi Ibu? Terima kasih kepada Ibu Mina yang telah berkenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya paling tidak suka kalau dibohongin sama suami. Contohnya apa Bu? Contohnya beli itu gitu ya, beli yang nggak dibeliin gitu. Iya dong gitu ya. Iya doang gitu. Tapi Pokoknya nggak dibeliin gitu. Dia malah beli yang lain. Jadi kita masak sesuatu tapi nggak dibeliin Iya, gitu malah ya. dia beli yang lain. Ya, duitnya nggak ada lagi. Habis. Sedikit gitu. Ya. Yang kedua apa Bu? Yang kedua kalau tidur dibangunin kan nggak enak, nggak suka gitu. Kalau udah tidur enak-enak dibangunin. Jadi sama ya kayak Ibu Mina tadi Ganggu. Terima kasih kepada Ibu. Selanjutnya gak tahu ya. Saya Ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Dasti ya. Itu yang tidak suka ya. Kalau kita lagi sholat ada yang manggil gitu ya, kan mengganggu yang nyenyak gitu. Lagi salah. Jadi kagok gitu ya. Gak khusyuk ya. Lagi ngaji bisa gitu, ada yang manggil. Harus keluar dulu kita, kan keganggunya nggak enak ya. Baca. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu ya. Ya, Saya lagi. Saya lagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nurtini. Kalau saya mah nggak suka sama aja sama Ibu Dasti yang mau diganggu. Kalau lagi itu ngaji sholat kan saya mau punya warung ya. Kalau maghrib ada yang beli. Jadi kita nggak boleh beli waktu maghrib. Kalau bisa. Tapi kalau darurat mah nggak apa-apa ya Bu ya. Paling terpaksa keluar. Mohon dimaklum. Maklum aja ya. Terima kasih Ibu. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Rena. Saya kalau nggak suka itu dibohongin sama anak. Itu kalau suruh jajan gitu ya, suruh 2.000 aja, mintanya 2.000, terus ngambilnya 5.000 gitu. Terus itu Lebihnya habis gitu ya. gitu. Nggak dibohongin sama anak. Kita catat 2.000. Tahu nggak goceng? Habis. Habisnya goceng. Terakhir saya lagi
saya memperkenalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Fatihah. Saya biasa dipanggil Tia. Hal-hal yang tidak saya sukai semuanya sudah disebutkan oleh ibu-ibu ya. Kemudian saya tidak suka itu kalau misalkan sekarang di kampus itu zamannya circle-circlean atau geng-gengan. Saya nggak suka bu, nggak suka kalau circlean kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak ada nih, kan biasanya kalau banyakan mah pasti ngomongin orang. Nanti kalau misalkan kita nggak ada, nanti kita yang ngomongin gitu. Jadi saya nggak suka punya circle gitu, pertemanan kayak gitu, geng-gengan. Jadi saya lebih suka misalkan punya teman satu tapi dia selalu ada gitu tuh. Begitupun kita kerja gitu, dia minta tolong kita ada gitu. Kalaupun kita nggak bisa bantu, paling kita bantu mencarikan solusi gitu. Saya lebih suka sistem pertemanan yang sedikit tapi bermanfaat gitu. Kemudian satu lagi, banyak sih sebenarnya hal yang kita nggak suka gitu ya, yang udah disebutin ibu juga. Saya nggak suka kalau diganggu-ganggu ya. Mungkin itu ya. Sudah pada kenal, saya sedikit juga kenal sama ibu. Kemudian kita beralih ke tahap peralihan. Sebelum masuk ke acara selanjutnya, kita akan mengucapkan ikrar konseling kelompok. Jadi yang saya telah sebutkan tadi, kita bisa bebas menyampaikan apa yang menjadi masalah kita tanpa kita harus takut gitu. Kalau misalkan nanti setelah ini masalah kita akan diumbar ke orang lain gitu, makanya kita adakan perjanjian di sini. Paham ibu? Kita mulai ya. Jadi sebelum ibu-ibu menyebutkan, saya terlebih dahulu yang menyebutkan, kemudian nanti ibu-ibu mengikuti apa yang saya katakan. Ikrar konseling kelompok. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebutkan namanya masing-masing. Saya dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data atau keterangan lainnya yang saya terima baik dari diri saya atau dari siapapun, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Nah, dari sini kita bisa bebas ya Bu menceritakan permasalahan kita tanpa kita takut akan permasalahan kita itu tersebar di luar setelah ini. Nah, Ibu udah siap? Insyaallah. Kita sudah siap ke tahap selanjutnya. Siap ya. Oke. Karena di sini kita akan membahas masalah pribadi, maka saya akan menjelaskan apa itu masalah pribadi. Nah, jadi masalah pribadi adalah sesuatu yang mengganggu pikiran atau sesuatu yang mengganggu perasaan atau sesuatu yang mengganggu aktivitas sehari-hari, itu semuanya sudah termasuk masalah. Jadi masalah itu bukan hanya stres atau depresi, bukan. Jadi sesuatu yang mengganggu pikiran ibu-ibu gitu tuh, sampai mengganggu aktivitas sehari-hari. Kayak misalkan kita biasanya
selalu ceria atau bersemangat mengerjakan apapun. Nah, ketika masalah itu datang, ibu-ibu jadi bad mood atau tidak semangat gitu melawan dirinya, ya galau ya. Ibu pasti pernah lah ya mengalami seperti itu. Oke, pernah. Jadi sudah paham ya Bu apa itu masalah pribadi. Kemudian siapa yang akan terlebih dahulu mengungkapkan masalahnya? Oke Ibu. Siapanya ini? Apanya? Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Diana. Dulu waktu mau buka usaha ya, kalau 10 tahun, oke 10 juta. Tetapi senang orang senang nikah karena di Betunda rombok. Tetapi kan senang buka usaha, senang terus tenang lele, senang panen terus jual. Pas waktu itu di panen ya, sebulan sekali, 4 bisa sekali lelenya kecil-kecil. Saya percaya itu ya. Terus kok nggak ke rumah aja ya, kalau ke situ kita usaha kata si kita. Terus 8 bulan itu turut dijual saya berhati tidak beli karena ayam. Terus 8 bulan ayam, 7 bulan enak lele. Jadi sekali setengahnya usaha. Terus sudah waktu panen kelima panen, itunya sayangnya mati. Sekarang bangkrut. Terus itu ya ngutang duit. Sekarang tinggal sedikit lagi, tinggal 5 bulan lagi lanjut lagi. Itu sebulan-bulannya tuh orang kita ayah gitu kan, saya penghasilan baik untuk kita gitu ya, untuk keluarga, untuk utang. Jadi kalau lah itu lebih pengennya mah ini ya maju ya. Jadi pikiran kita tuh galau, pikiran sekarang itu galau untuk membayar itu tadi ya Bu ya. Jadi ibu ini pengennya uang 10 juta itu dikerumahin gitu ya, jelas sama mau bikin usaha ya, karena dulu ya itu yang akhirnya nanti tuh lelenya kecil kalau panen itu malam 2 bulan baru panen gitu. Jadi sampai sekarang berjalan cuma 1,5 tahun. Eta bukan naik artinya. Berenang, nangka, anak ayam, masakan. Atau bukan nggak jalan ke sana. Ojingnya. Terus ya begitu galau kok, maka dia ke rumah aja ya, itu bikin rumah, itu bikin apa dapur, gitu sepotong-sepotong lah, lumayan usaha gitu. Tadi sudah yang maju Sekarang udah. nggak merasa di kampung lagi. Sekarang udah sekarang kita nyampukan. Kalau begitu galau gitu. Oleh-oleh sabar suka bersabar. banyak untuk modal-modal pembayaran misalnya menang usaha itu kita usaha dulu Sudah dilakukan banyak penghasilan gitu ya, kita jadi uang gitu ya, kenapa di rumah aja gitu ini uang gitu kan malah di usaha yang kan mungkin biasa ini ya diraih gitu. cukup ibu gitu. Dan siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rena. Itu masalahnya
saya kan lagi usaha ya, usaha arisan barang gitu, terus jual pulsa ya, itu kan itu uang orang gitu ya, bukan uang sendiri gitu. Terus kalau pas mau setor gitu uangnya itu suka ada yang nolak gitu, sedangkan gitu saya lagi gak punya uang, kan orang ada yang gak punya uang ya. Nah, gitu. Terus ada ini yang galau. ngutang pulsa saldo ya, saldo ada yang 2 tahun sampai sekarang masih ada yang gitu yang nggak bayar, udah 2 tahun. Itu mau bikin bangku. Kan untungnya cuma 1.000-2.000 ya, diutang 10.000 kan masih bangkrut. Pada jangan utang tahunan. Mudah-mudahan aja. Kayak usaha anak lainnya begitu dia lainnya orang. Ada banyak barang lain. Ada lagi udah kemudian siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Sumina. Permasalahan sa Papua-nya Alina. Eta dina ate jengkel na ieu ya sando lamun ban si dicolokeun kitu teh eta. Kurang percayanya. Dihadekeun tos ya kasih sando. Adu kuari hirup kan tapi kudu dipulir-pulir bae ta si kipasna lama etanya misalnya. Tak kuari jengkel kan hatenya. Sempal tak sempal kitu nya. Kudu kali subaya lah balik jauh katanya si lokasi sanjo teh itu air bibit bibir depan urang asal naik nyawa pun dikulitkeun heula ge pas kan eta jengkel eta nya yang hatenya ieu lah aya teh dulu nek nuhan eta teh suami mah nuhan enak deui kitu nya nuhan enak supaya ulah dipulintir-pulintir bae atuh aja mah hirup kitu nya kalau bikin jengkel eta urang bae eta sehari-hari Capeknya kulit sampai sampai dah karena nate gitu. Ya perlu pemukari lalu sih kalau dulu kan nyambak pun negara juga kan. Ya karena kita alhamdulillah ya saya ini gede begitu rasanya nanti yang bikin jengkel kesel karena kaki kudu dipulir-pulir bae dipulirkeun tak permasalahan sehari-hari bikin jengkel kesel nah rasa itu Saya coba translate ya Bu. Jadi permasalahan ibu ini punya sanyo tapi sanyonya sering rusak gitu ya. Jadi harus diputar-putar dulu sanyonya baru bisa gitu. Sedangkan kalau misalkan mendadak mati itu dibenerinnya harus ke sono gitu ya. Jauh ke tempat ke sumurnya ya. Harus ke belakang dulu, ke belakang rumah, sedangkan jarak dari rumah ke sumurnya itu jauh. capeknya. Malam-malam harus yang aja dia permasalahannya setiap hari katanya sanyonya rusak. Ya, terima kasih Bu. Siapa lagi? Saya mana mesin cuci yang rusak. Kan ibu-ibu banyak ya pekerjaannya di rumah. Dan kalau mesin cucinya rusak, yang masih nyucinya gitu ya. Ini ya. disikat Disikat neng. Malas makanya. Makanya males neng jangan sesuatu yang asal sakuai karena dengan mesin cuci baik. Kita nggak rusak. Macam ngepel, nyuci kudu orang jadi suka lima pastinya sewilayahnya numpuk. Galau katanya mas gitu. Saya doang. Saya coba translate ya. Jadi ibu ini punya masalah mesin cucinya rusak. Sedangkan setiap harinya harus pakai mesin cuci ya. Karena pertama sudah ketergantungan. Kedua emang pekerjaan bukan hanya mencuci doang kan. Sedangkan ibu punya warung juga kan tadi disebutkan. Jadi mesin cuci itu sangat membantu. Kemudian ketika rusak kewalahan gitu ya. Pas dulu
nyikat tanpa neng bukan kayak ngegrandi kamu teh meser Aduh, atau ditunda deui suka makan numpuk Ya, sedangkan kalau ditunda lebih numpuk. pet cuci piring sapu Masak. masak ya kendal ada minum Kalau bisa dicuci bangsa kalau Sudah bisa kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Dasti. Permasalahan saya ini Neng ya. Saya punya anak nih. Ngobong pesantrennya. Udah 5 tahun. Itu alhamdulillahnya udah hafal Quran. Itu hafalan. Hatam dirayain gitu ya. Dapat ijazah gitu ya. Kalau orang tua mau lanjut gitu ya, lanjut Neng, nang ada nang guna baik gitu ya. Nah, dia mak lama kelamaan di rumah, betah di rumah. Disuruh ke situ lagi nggak mau, katanya orang-orang setemannya gitu ya, dari situ lagi banyak yang nikah, banyak yang kerja gitu, banyak yang nganggur ya, pernah berhenti ya. Enak dirinya itu maksudnya gak mau gitu, nggak ada teman yang tua gitu, ada juga yang datang baru gitu. Jadi dia sudah terbiasa gitu. Ada yang baru gitu. Maksud orang tua itu mau lanjut ya, mau anak. Padahal hanya itu nggak terbiasa. Banyak pengalaman gitu, punya pengertian gitu ya, bisa ngaji. Belakang lagi anak lagi gitu. Katanya orang sepantarnya gitu ya, sepantar perempuan gitu ya, terus kita situ lagi gitu, banyak yang nikah, yang kerja, yang nganggur. Jadi dia juga keikutan Gitu. Padahal orang tua gitu ya, mau semangat membiayai anak itu terus gitu. Malah nggak mau tahun lagi gitu. enaknya karena hati itu dari pikiran dia ya. pikiran gitu, kayak orang tua lanjut ya, anaknya nggak mau gitu. Jadi pikiran sayang gitu ya, sayang orang tua itu gitu. Anak itu yang sudah pintar gitu ya, siapa kamu berangkat Mungkin mau apa ya? istirahat ya, Masyarakat. mungkin Mungkin tatapnya mau kawin kali. kalau kamu bisa Itu ya permasalahannya ya anaknya. Ya, karena kita sudah memaparkan satu-satu. Di sini kan ada 5 orang dan permasalahannya 5. Jadi menurut ibu-ibu nih, masalah siapa yang paling berat yang harus kita selesaikan? Kan kita udah dipaparin ya semuanya masalah-masalahnya. Nah, kalau itu ya, kalau ikhlas sama sabar ada yang berat. Maksudnya masalah siapa nih yang harus kita selesaikan hari ini gitu? Ibu ya. Ya udah enggak sih. Enggak terlalu jadi masalah. Jadi ibu ini sudah itu Hutang bisa ya. tinggal 4 atau nanti 5 bulan lagi. Ya, udah. Dan gitu. Ibu ini sudah mengikhlaskan ya. Jadi menurut ibu-ibu siapa lagi? kalau saya Neng gimana solusinya? Nah, Solusi jadi, Neng ya. gimana menghadapi anak kayak gitu ya. Jadi penyebab kita ini dulu ya, rumuskan dulu masalahnya. Penyebab anak ibu ini apa penyebabnya? Ya gitu, nggak ada teman. Ada teman. Terus
Terus kita kalau di kodong nanya teh maksudnya sehat-sehat aja, kalau di rumah kan penyakitan terus gitu. Makanya riang gitu nya. Tidak di pondok aja gitu ya pengennya. Jadi ke riang-riang sama teman-teman gitu ya. Kalau di rumah mah di dalam gitu, bukan keluar gitu. Jadi inti penyebabnya adalah anak ibu ini teman-temannya nggak ada gitu ya, sedangkan dia pengen sebenarnya mungkin masih pengen mondok ya, karena teman-temannya nggak ada jadi dianya juga nggak semangat gitu untuk mondok kali ya. Itu penyebabnya ya. Kemudian silakan ibu-ibu yang ingin mengomentari atau memberikan pendapatnya gitu. Intinya masalah sabar aja, ntar juga itu pikirannya Sugan bae pikir gitu. deh gitunya sudah dipikir dilupakan gitu kan. Nah, mantap gitu orang can izin kan gitu, si anak eta. Hanya Baru boleh kayak deui gitu kan gitu, gitunya mantap ya. Rencana sabaran bae. Sini mah aduh kesal gitu nya nanti kan itu. Mudah-mudahan atunya. Jadi izin memberikan masukan ya Bu, karena saya juga tadinya di pondok ya, kemudian saya juga pernah mengalami seperti itu. Jadi teman-teman saya udah lulus, kemudian saya ingin melanjutkan lagi ya, yang jadi tujuan saya adalah saya butuh ilmu saya gitu untuk diri saya pribadi dan untuk keluarga saya atau orang lain gitu. Jadi saya punya prinsip Bu, jadi saya mondok ini bukan karena teman-teman, jadi untuk diri saya sendiri gitu tuh. Kalaupun bermanfaat ya untuk keluarga saya atau untuk orang-orang di sekitar saya gitu. Jadi nggak ada istilahnya teman-teman saya juga udah pada nikah gitu, udah pada keluar kerja gitu, saya nggak semangat gitu, enggak. Jadi saya yang butuh ilmu saya, berarti saya harus melanjutkan ke pondok lagi gitu. Kayak sekolah, kuliah juga seperti itu. Saya melanjutkan kuliah, saya tidak punya teman. Jadi ke pondok saya pertamanya nggak punya teman, ya udah gitu. Saya ke pondok dengan diri saya sendiri gitu tuh. Dengan diri saya sendiri, untuk diri saya sendiri gitu, bukan demi teman-teman saya gitu, enggak Bu. Jadi kita berdua namoga pemikiran atau namoga kalinya pemikiran Iya. si anak itu tidak sih Jadi ibu kan ibu sudah semangat nih membiayai gitu ya, kan kata ibu tadi nggak apa-apa berangkat aja gitu tuh. Ibu mah masalah biaya mah siang nanti aja gitu tuh, nggak usah dipikirin gitu tuh kan, siap-siap aja kan, dari manapun ada. Emang rezeki anak yang sekolah atau mondok itu pasti ada aja, pasti banyak aja gitu. Alhamdulillah yang saya rasain ya, ketika saya di pondok, alhamdulillah rezeki orang tua saya bagus-bagus aja gitu kan. Ibu kerasa kan ya, kerasa. Jadi saran dari saya, ibu nasihati anak ibu bahwa ilmu yang kamu dapatkan itu untuk diri kamu pribadi, bukan untuk teman-teman gitu. Udah gitu nih. Udah. Tapi masih Kasih saran udah apa-apa udah diucapin gitu. Tapi yang nyesel mah kamu gitu. Terus aja Bu. udah nasehatin lah. Jadi nasihat itu bukan sekali dua kali, jadi terus aja. Kemudian ibu doain, doanya Iya, karena doa ibu mah ya. Udah berhenti doa namanya. Jadi itu sudah dilakukan ya. Jadi itu mah tinggal anaknya lagi ya. Nanti coba ibu tanya kenapa selain tidak ada teman nih, mungkin ada hal lain gitu. Alasannya
gimana ya kalau nggak ada teman lama gitu ya gitu lah, pada nikah, pada nganggur, pada kerja gitu, ada yang kecil-kecil, terus semakin tinggi katanya neng ini ngaji semakin susah gitu, jadi suka pusing gitu. Kalau kan Karena itu mah wajar. wajar ya, kata kita mah wajar ya. Tapi anak udah tahu lah gitu ngomongnya. Coba terus aja semangatin. Ya, akan kurang udah gitu. Nah, tinggal ke apa? Gak taunya jawab apa? Pusing katanya. Susah. Namanya juga menuntut ilmu, saya aja kuliah makin tinggi makin pusing Iya. kan. Jadi karena itu tadi prinsip yang awal tuh, ilmu untuk saya sendiri, saya harus perjuangkan ini gitu. Kalau kamu mau pintar, kalau kamu mau masa depan kamu cerah, maka kamu harus melewati masalah-masalah itu tadi. Pasti setiap langkah kita pasti ada masalahnya, pasti ada halangannya. Nah, kita itu harus kuat-kuatin, harus dijalani. Kita mendengar kita gitu. Coba ibu tanya lagi, selain itu masalah yang tadi ya, yang teman ataupun kesulitan dalam belajar, coba ibu tanya lagi, mungkin ada hal lain yang belum dia sampaikan ke ibu, yang belum ibu ketahui ya. Mau kawin Oh, ikut temannya ya. Ikut temannya mau kawin. Ya, udah dewasa kan, ya, udah dewasa. Umurnya sudah berapa tahun? dua. Oh, punya Ini seumuran saya. Pak, Ayo kita ada nikah temannya, biar ditanya. Coba aja ya, mungkin dia mau nikah juga. Kita lah orangnya kalau tak lanjut kita anak lebih gitu ngepel gitu. Rakti juga ijazah hiji ge itu Al-Quran. Alhamdulillah simpen lamari pun sayang kok itu nya maneh bangga Sampai ayo nih lanjut nih ke ijazah nane orang gitu. Gitu semangati tapi sudah nyampe sama tunainya gitu lah ada perubahan gitu. Merasa kesel di rumah gitunya mau berangkat lagi. Jadi komitmen apa? Sekarang kita berada ke komitmen ya. Jadi apa yang akan ibu lakukan setelah ini kepada anak ibu? Jangan nunggu, sabar aja lah. Siapa tahu ntar merasa kesel di rumah gitu sendiri ya, berangkat lagi gitu, bilang ke kita ya orang tua senang kita sebagai orang tua gitu, mudah-mudahan gitu ya. Ibu mau nasihatin lagi nggak yang Nasehati terus, bisa dikit-dikit ya. Tapi nasehati jangan kerasin ya gitu. ya, itu ya. Kemudian ibu masih ada unek-unek nggak? Udah gitu aja. Sudah ya, jadi sudah selesai ya. Masalah anak doang. Gak lanjut ngaji gitu nih masalahnya. Jadi mereka mau gitu. Ya. Jadi unek-unek ibu sudah selesai ya, sudah tersalurkan semua. Oke, jadi kita tadi sudah mendengar ya permasalahannya Ibu Jasdi, dan kita sudah selesaikan bareng-bareng. Ibu Jasdi juga sudah berkomitmen ya bahwa akan terus menasihati anaknya, mendoakan ya. Dan sudah tidak ada unek-unek lagi ya Bu ya. Alhamdulillah. Kita akan beranjak ke tahap akhir. Nah, ibu-ibu permasalahannya akan diselesaikan lagi enggak? Sudah diselesaikan? Tidak ya. Jadi hanya ingin mencurahkan aja ya. Jadi kita tidak ada sesi konseling kelompok lagi. Sabar dan berdoa. Sabar dan berdoa ya. Jadi kita tidak ada yang iya
sudah tidak ada konseling kelompok sesi kedua lagi ya. Hanya ini. Oke, jadi alhamdulillah ibu-ibu sudah aktif di sini. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada ibu-ibu yang telah hadir, telah ikut berpartisipasi, kemudian sudah aktif ya menjawab pertanyaan-pertanyaan, kemudian memaparkan permasalahannya. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Pesan dari saya, kalau ibu-ibu punya masalah jangan dipendam sendiri ya Bu. Nanti kalau misalkan kita punya masalah dipendam sendiri, itu nanti masalahnya akan semakin besar. Kalau Batin. iya batin. Nah, ya, dari batin itu nanti akan menimbulkan penyakit. Ya, sakit mah kan kalau kita kepikiran terus, sama iya masuk angin atau penyakit yang lain. Nah, maka dari itu kalau kita punya masalah yang kita tidak bisa mencari solusi sendiri, maka kita cari bantuan ya ke orang-orang yang kita percaya ya bisa memberikan solusi. Curhat. Ya curhat, tapi curhatnya ke orang yang kita percaya ya Bu, jangan yang Ember. yang ember. ya. Kan longgar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu. Terakhir berdoa karena kita telah diberikan kelancaran atas kegiatan hari ini. Marilah bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.